kemudian upaya mempelajari, kemudian jadwalnya, lalu dokumen. Halo Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya Ibu Wada. Kali ini saya hadir dan mau memberikan tutorial tentang bagaimana caranya Bapak Ibu guru melakukan pengisian formulir diskusi persiapan observasi di PMM. Kita tahu bersama bahwa di bulan Februari ini kita sudah masuk ke tahap kedua dari pengelolaan kinerja guru, yaitu tahap pelaksanaan. Nah, di tahap pelaksanaan ini awalnya Bapak Ibu harus mengisi formulir diskusi persiapan. Langkah-langkahnya seperti apa? Kita simak bersama penjelasannya. Bapak Ibu ketikkan di Google Merdeka Mengajar, lalu Bapak Ibu klik website Merdeka Mengajar, kemudian Bapak Ibu klik buka PMM, lalu klik masuk. Silahkan Bapak Ibu login menggunakan akun belajar.id-nya. Setelah Bapak Ibu masuk ke PMM, Bapak Ibu klik pengelolaan kinerja. Lalu Bapak Ibu klik cek langkah observasi. Lalu Bapak Ibu geser ke bawah, Bapak Ibu klik lanjutkan. Kemudian Bapak Ibu silahkan memilih target perilaku yang ingin Bapak Ibu tampilkan pada observasi kelas. Jadi nanti saat observasi kelas Bapak Ibu wajib menampilkan target perilaku yang Bapak Ibu pilih. Di sini ada pertanyaannya, apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi kelas? Pilih maksimal 3. Artinya Bapak Ibu bisa memilih ketiganya, bisa memilih 2, atau bisa memilih 1 saja. Nah, setiap target perilaku ini ada perilaku yang dianjurkan dan perilaku yang harus dihindari. Nah, untuk mengetahui perilaku mana yang dianjurkan dan perilaku yang dihindari, Bapak Ibu bisa klik di cek rubrik observasi. Nah, rubrik ini tentu berbeda-beda untuk indikator. Kita tahu bersama bahwa ada 8 indikator pada pengelolaan kinerja guru. Nah, untuk rubrik observasi kelas sendiri itu tentu berbeda-beda sesuai dengan indikator yang Bapak Ibu pilih pada tahap perencanaan. Dan setiap rubrik observasi itu selalu berisi 3 fokus perilaku yang diobservasi. Di dalamnya sudah berisi perilaku yang dianjurkan dan juga perilaku yang dihindari. Bapak Ibu diharapkan menampilkan perilaku yang dianjurkan pada saat praktik pembelajaran dan tentunya hal-hal ini juga termuat di RPP atau modul ajar yang Bapak Ibu susun. Saya beri contoh untuk punya saya memilih indikator instruksi pembelajaran. Di sini catatannya, upaya penjelasan terstruktur tentang konsep dan aktivitas pembelajaran disertai demonstrasi, ilustrasi atau contoh yang relevan dan kontekstual untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Nah, kalau saya memilih 3 fokus perilaku ini, maka seluruh perilaku yang dianjurkan ini saya harus tampilkan di praktik pembelajaran. Tapi bukan berarti saat praktik pembelajaran yang akan diobservasi saja yang kita harus tampilkan ya Bapak Ibu. Diharapkan bahwa dengan adanya hal-hal seperti ini kita belajar untuk mengubah diri kita sehingga perilaku-perilaku yang dianjurkan ini bukan hanya ditampilkan untuk kepentingan observasi tetapi merubah diri kita sehingga perilaku kita dalam praktik pembelajaran akan berubah di kemudian hari. Kemudian saya beri contoh lagi. Kalau misalnya saya memilih fokus perilaku 1 yang pertama ini, guru memberikan penjelasan yang mudah sesuai pemahaman awal peserta didik. Maka perilaku yang dianjurkan, guru menampilkan visualisasi atau ilustrasi yang memudahkan pemahaman peserta didik. Nah, tentu ini saya harus tampilkan dalam RPP atau modul ajar yang saya susun. Saya harus
menampilkan adanya visualisasi atau ilustrasi dan itu tertulis di dalam RPP saya dan nanti akan saya lakukan dalam praktik pembelajaran. Kemudian guru menjelaskan konsep yang sulit dengan bahasa yang mudah dipahami. Tentu ini nanti akan saya lakukan di tahap praktik pembelajaran. Kemudian yang ketiga, guru menjelaskan konsep disesuaikan hasil asesmen awal. Nah, untuk asesmen awal ini pasti saya akan masukkan di RPP atau modul ajar. Dan apa yang sudah saya tuliskan di dalam RPP atau modul ajar itu tentu akan saya lakukan di praktik pembelajaran, di mana saya harus melakukan asesmen awal dan dari asesmen itu saya menjelaskan konsep tentang materi yang akan saya bawakan dalam praktik pembelajaran. Jadi Bapak Ibu bisa memilih satu fokus perilaku, bisa memilih 2 atau bisa memilih 3. Kemudian untuk fokus perilaku yang pertama yang saya jelaskan tadi, ada juga perilaku yang dihindari. Yang pertama, guru menampilkan visualisasi atau ilustrasi menarik tetapi tidak terkait penjelasannya. Ilustrasinya menarik, visualisasinya menarik tetapi tidak nyambung dengan materi, tidak terkait dengan penjelasan terhadap materi yang akan diajarkan. Itu tidak boleh Bapak Ibu. Guru menjelaskan konsep yang sulit dengan istilah-istilah baru yang sulit dipahami. Nah, ini juga saya harus hindari. Kemudian guru menjelaskan konsep hanya mengacu pada buku atau perangkat ajar. Nah, ini tidak boleh Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak boleh hanya mengacu kepada buku atau perangkat ajar, tetapi menggunakan berbagai sumber belajar. Demikian seterusnya untuk perilaku kedua dan ketiga. Setelah itu Bapak Ibu klik saya mengerti, saya memilih ketiganya. Kemudian di sini ada pertanyaan, apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku? Nah, sebelum Bapak Ibu masuk ke praktik pembelajaran, tentu Bapak Ibu harus ada upaya dulu tuh untuk mempelajari target perilaku yang ada ini. Bapak Ibu silahkan ketikkan dengan catatan hurufnya itu maksimal 250. Di sini saya mengetikkan upaya mempelajarinya berliterasi tentang model pembelajaran kontekstual dan juga asesmen awal melalui internet di berbagai media. Jadi bisa lewat media sosial, bisa lewat Google, bisa lewat YouTube, dan sebagainya. Bapak Ibu juga bisa memilih upaya mempelajarinya dengan pelatihan mandiri melalui PMM. Silahkan Bapak Ibu mengisi sesuai dengan yang ingin Bapak Ibu lakukan. Kemudian yang berikut, ada jadwal observasi. Di sini ada catatannya, diskusikan dulu dengan atasan. Artinya sebelum Bapak Ibu memilih tanggalnya, sebaiknya dikomunikasikan dengan atasan mengenai jadwalnya. Sehingga pada tanggal yang Bapak Ibu pilih itu memang atasan punya waktu untuk melakukan observasi. Tapi kalau saya mengusulkan sebaiknya Bapak Ibu guru mengusulkan kepada bagian kurikulum sehingga bagian kurikulum menjadwalkan memang observasi untuk setiap guru secara manual. Kemudian Bapak Ibu menginput nanti di sini di PMM menyesuaikan dengan jadwal yang sudah disusun oleh bagian kurikulum. Karena di Perdirjen itu disampaikan bahwa kepala sekolah bisa membentuk tim evaluasi. Sehingga kalau misalnya banyak Bapak Ibu guru di sekolah Bapak Ibu jumlahnya banyak, kepala sekolah bisa dibantu oleh tim evaluasi. Di sini diisikan dulu tanggalnya, misalnya tanggal 4 bulan 3 tahun 2024. Kemudian Bapak Ibu pilih jenjang. Bapak Ibu mengajarnya di jenjang yang mana? PAUD ataukah SD, SDLB, SMP LB, SMP, SMA, SMK ataukah SMA LB. Saya kebetulan mengajar di SMA. Kemudian silakan Bapak Ibu pilih kelasnya. Tentu kelas yang muncul ini menyesuaikan dengan jenjang yang Bapak Ibu pilih. Saya ngajarnya di kelas 11 dan 12, maka saya memilih kelas yang nanti akan diobservasi, saya memilih mengajar di kelas 11. Kemudian pilih mata pelajarannya. Bapak Ibu ketikkan saja pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Saya memilih mata pelajaran kimia karena saya guru kimia. Kemudian
Catatan lain ini opsional Bapak Ibu. Bisa diisi dengan jam observasi. Misalnya Bapak Ibu memilih jam observasi di jam ke-5 sampai 6. Jam 5 sampai 6 sesuai dengan roster atau jadwal yang disediakan di sekolah Bapak Ibu. Kemudian yang berikut Bapak Ibu silahkan unggah RPP atau modul ajar yang akan Bapak Ibu pakai. Kalau misalnya di kelas yang Bapak Ibu pilih itu sudah dilaksanakan kurikulum merdeka opsi kedua yaitu mandiri berubah, tentu Bapak Ibu akan mengunggah modul ajar. Tapi kalau Bapak Ibu yang masih menggunakan K13 atau yang melaksanakan kurikulum merdeka opsi pertama mandiri belajar, tentu masih mengunggah RPP. Silakan Bapak Ibu klik unggah. Di sini ada dua pilihan cara unggah bukti. Yang pertama unggah dari laptop atau komputer dan yang kedua ambil dari bukti karya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya RPP atau modul ajar yang Bapak Ibu sudah unggah di bukti karya di PMM, Bapak Ibu bisa klik ambil karya. Tapi kalau Bapak Ibu belum punya, Bapak Ibu bisa klik unggah dokumen. Setelah itu Bapak Ibu silahkan masukkan RPP atau modul ajar yang dipilih dari laptop atau komputer dengan catatan dokumennya harus dalam format PDF maksimalnya 10 MB. Setelah itu, setelah Bapak Ibu unggah, Bapak Ibu bisa klik kumpulkan atau bisa klik simpan draft. Kalau Bapak Ibu masih kepengen mau merevisi, maka sebaiknya Bapak Ibu pilih simpan draft. Kalau Bapak Ibu pilih kumpulkan, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Setelah dikumpulkan, isi dokumen tidak dapat diubah lagi. Karena itu Bapak Ibu sebaiknya berhati-hati sebelum Bapak Ibu klik kumpulkan. Bapak Ibu kalau belum yakin silahkan klik cek ulang, kemudian Bapak Ibu klik simpan draft. Kemudian simpan dan keluar. Artinya draftnya Bapak Ibu ini sudah ada. Tinggal kalau Bapak Ibu mau revisi, Bapak Ibu klik kembali dilanjutkan, lalu bisa merevisi ulang dari awal, mulai dari pemilihan target perilaku, kemudian upaya mempelajari, kemudian jadwalnya, lalu dokumennya. Itu bisa Bapak Ibu revisi. Demikian tutorial yang bisa saya bagikan kepada kita semua ya Bapak Ibu. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita. Kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya untuk tahap-tahap berikutnya. Terima kasih.